Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas kejadian majemuk dan peluang kejadiannya. Masih di materi matematika untuk kelas 12 SMA ataupun SMK. Nah, tentunya teman-teman dalam hal ini sudah pernah mendapat pengalaman baik di SMP tentang menentukan kejadian pelemparan koin dan dadu. Yang masih diingat ya? Ya, misalnya pada pelemparan sebuah koin, maka kejadian yang akan terjadi pada pelemparan uang koin itu akan hanya muncul gambar saja atau angka saja. Nah, tentunya ini sering dilakukan oleh wasit sepak bola misalnya untuk menentukan kesebelasan mana yang terlebih dahulu melakukan kick off. Karena koin ini hanya mempunyai dua sisi, yaitu muncul angka atau muncul gambar, sehingga memungkinkan untuk dijadikan alat untuk melakukan pengundian. Nah, karena sampel kejadian pelemparan mata uang ini hanya ada dua, yaitu muncul angka saja atau muncul gambar gitu. Nah, kemudian untuk dadu, nah tentu teman-teman sudah sering melihat ini dadunya. Dadu adalah bentuk kubus dengan 6 sisi yang setiap sisinya bergambar titik dengan mulai titik 1, titik 2, titik 3, titik 4, titik 5 sampai dengan titik 6. Nah, sehingga setiap kali dadu ini dilemparkan, maka kejadian yang akan mungkin terjadi ya, hanya kepada penampakan sisi atas atau bagian atas dadu ini pada titik 1K, 2K, 3K, 4K, 5 atau 6 titik. Nah, sehingga banyaknya kejadian yang mungkin terjadi dari pelemparan sebuah dadu ya hanya ada 6 teman-teman, yaitu muncul mata dadu 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 ya. Jadi setiap kejadian munculnya angka 1 misalnya pada dadu ini itu adalah kejadian tunggal. Nah, selanjutnya bagaimana kalau mata uang dan dadu itu kita lemparkan secara bersamaan ya. Jadi kejadian yang akan terjadi pada pelemparan dadu dan koin secara bersamaan ya, tentu pada koin akan muncul gambar dan angka, dan pada dadu akan muncul mata 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Nah, sehingga banyaknya kejadian yang akan terjadi adalah dapat kita kumpulkan sebagai sampel, misalnya munculnya angka pada koin dan 1 pada dadu, angka pada koin dan 2 pada dadu, angka pada koin dan 3 pada dadu, angka pada koin dan 4 pada mata dadu, angka pada koin dan 5 pada dadu, sampai seterusnya. Giliran gambar juga akan memunculkan berpasangan dengan 6 mata dadu. Ya, tentu pengalaman-pengalaman ini teman-teman sudah dapatkan pada pembelajaran sebelumnya di SMP tentang kejadian ini. Nah, pada kali ini kita akan membahas kepada bagaimana menentukan kejadian majemuk dan peluang kejadiannya. Nah, pada video kali ini kita akan fokuskan dulu kepada bagaimana menentukan kejadian majemuk dan hubungan yang mungkin terjadi dari kejadian tersebut. Nah, kita akan membahasnya dengan memperhatikan contoh-contoh yang ada. Nah, pada contoh kejadian majemuk yang pertama, misalnya Ardi memiliki wadah yang berisi bola terdiri dari bola putih, bola merah, dan bola hijau. Nah, tentukan kejadian yang mungkin terjadi pada pengambilan dua bola dalam wadah tersebut. Oke, teman-teman. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 3 jenis bola berdasarkan warnanya, yaitu bola putih, bola merah, dan bola hijau. Nah, tentu
kejadian-kejadian tunggal yang bisa terjadi pada pengambilan bola ini adalah kita misalkan dengan P, yaitu kejadian terambilnya bola putih, Q, kejadian terambilnya bola merah, R, kejadian terambilnya bola hijau. Nah, karena yang akan diambil di sini adalah dua bola, maka akan terjadi kejadian yang mungkin terambilnya bola putih dan bola merah, putih dan hijau, yang terakhir merah dan oke. Jadi kejadian pertama yang bisa muncul adalah terambilnya bola putih dan merah. Ya, sehingga dinotasikan dengan P iris Q. Ya, kemudian kejadian yang kedua yang bisa terjadi adalah terambilnya bola putih dan bola hijau. Ya, terambilnya bola putih dan hijau, notasinya adalah P iris R. Ya, P menunjukkan terambilnya bola putih, kemudian R menunjukkan kejadian terambilnya bola hijau. Nah, kejadian ketiga atau yang terakhir yang mungkin terjadi adalah terambilnya bola merah dan hijau, teman-teman, atau dinotasikan dengan Q dan R. Ya. Oke. Contoh yang berikutnya, misalnya pengunjung suatu toko elektronik diklasifikasikan berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu laki-laki dan perempuan, dan berdasarkan usia kurang dari 35 tahun dan lebih dari 35 tahun. Nah, tentukan kejadian majemuk yang mungkin terjadi. Oke, dari persoalan ini kita dapat menemukan bahwa ada 4 kejadian yang tunggal ya, kejadian tunggal yang didapatkan di sini. Yang pertama adalah kejadian pengunjung laki-laki, kemudian kejadian pengunjung perempuan, kemudian kejadian pengunjung berusia kurang dari 35 tahun, dan kejadian pengunjung berusia lebih dari 35 tahun. Nah, dengan memasangkan tiap-tiap kejadian tunggal ini, kita akan mendapatkan kejadian-kejadian majemuk. Nah, namun yang perlu diperhatikan adalah apa hubungan kejadian tersebut. Ya, misalnya kejadian pertama yaitu kejadian pengunjungnya laki-laki atau perempuan. Ya, di sini konjungsinya adalah kata atau. Kenapa? Karena pengunjung laki-laki dan pengunjung perempuan adalah kejadian yang saling lepas, tidak ada keterkaitan. Sehingga untuk menunjukkan pengunjungnya itu laki-laki atau pengunjungnya perempuan, maka notasinya menggunakan kata gabung ya. Jadi A gabung B. Ya. Demikian juga dengan kejadian yang kedua, yaitu terhadap usia. Jadi kejadian pengunjung berusia kurang dari 35 tahun atau lebih dari 35 tahun ini tidak saling beririsan, maka untuk menentukan kejadian ini kita menggunakan konjungsi atau menggunakan kata gabung ya. Ya. Jadi dinotasikan dengan C gabung D. Oke. Nah, di kejadian ketiga yang mungkin terjadi adalah kejadian pengunjung toko laki-laki dan berusia kurang dari 35 tahun. Nah, berarti dalam hal ini kita fokuskan kepada kejadian A dan kejadian C. Nah, ini saling mempengaruhi karena ada laki-laki yang juga berusia kurang dari 35 tahun. Maka kejadian yang terjadi di sini adalah didetasikan dengan irisan ya. Jadi A iris C. Ya, jadi banyaknya kejadian ini berdasarkan banyaknya laki-laki yang berusia kurang dari 35 tahun. Jadi irisannya yang kita ambil. Ya. Demikian juga dengan kejadian yang keempat. Ya. Jadi ada juga laki-laki yang berusia lebih dari 35 tahun. Jadi banyaknya kejadian itu berdasarkan irisan dari himpunan A dengan D.
Ya, berapa banyak pengunjung laki-laki yang berusia lebih dari 35 tahun? Nah, di sini kita akan ketahui ya dari kejadian keempat ini. Nah, kemudian kejadian majemuk berikutnya, sekarang kita fokus kepada yang perempuan. Ya, jadi kejadian pengunjung untuk perempuan dan berusia kurang dari 35 tahun. Ya, di sini juga menggunakan irisan teman-teman ya, karena ada perempuan yang berusia kurang dari 35 tahun ya, sehingga dinotasikan dengan B iris C ya, B iris C. Dan tentunya kejadian terakhir juga atau kejadian keenam, kita akan dapatkan juga bentuknya irisan karena di sini ada perempuan yang berusia lebih dari 35 tahun ya. Oke. Contoh berikutnya, contoh kejadian majemuk yang ketiga, misalnya perpustakaan sekolah memiliki koleksi dua jenis buku, yaitu buku pelajaran dan buku bacaan. Nah, setiap siswa diperbolehkan paling banyak meminjam dua buku. Nah, Kusuma, salah seorang siswa ini, akan meminjam buku di perpustakaan. Nah, tentu kan kejadian majemuk yang mungkin terjadi. Nah, dari soal ini kita dapat melihat bahwa kejadian tunggalnya adalah kejadian meminjam buku pelajaran. Kemudian kejadian yang tunggal berikutnya adalah kejadian meminjam buku bacaan. Oke. Nah, karena diperbolehkan paling banyak meminjam dua, maka kemungkinan dua buku ini boleh buku pelajaran, boleh juga buku bacaan. Bahkan kedua-duanya boleh buku pelajaran atau kedua-duanya boleh buku bacaan, ya, seperti itu. Nah, sehingga konteks kejadian majemuknya dapat dituliskan seperti berikut. Ya, jika Kusuma meminjam buku pelajaran atau buku bacaan, maka notasinya adalah bentuk gabungan. Ya, karena dalam hal ini Kusuma bisa meminjam dua buku pelajaran atau dua buku bacaan, seperti itu. Ya, maka banyaknya kejadian dengan cara digabung. Ya. Sementara kejadian berikutnya, Kusuma juga bisa meminjam buku pelajaran dan buku bacaan. Ya, jadi ada kejadian dua buku itu diperoleh dari satu buku pelajaran dan satu buku bacaan. Nah, kejadian ini dinotasikan dengan U iris V ya, seperti itu. Nah, dari ketiga contoh ini tadi kita dapat menyimpulkan bahwa kejadian majemuk adalah dua atau lebih kejadian yang terjadi secara bersamaan. Nah, notasi gabungan dua kejadian ya A gabung B, kalau tiga kejadian maka A gabung B gabung C misalnya ya. Kemudian irisan dua kejadian maka notasinya adalah A iris B. Kalau dia tiga kejadian maka notasinya adalah A iris B iris C. Oke. Nah, untuk pertemuan berikutnya, pada video berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana peluang suatu kejadian majemuk. Dalam hal ini ketika kejadiannya saling lepas, saling bebas, dan juga bersyarat. Oke, nanti kita akan ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.